warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa berlima, sekarang kita berdelapan. Karena ada 3 jagoan-jagoan dari tanah Melayu yang sangat mahir dan sangat tahu tentang bagaimana budaya Melayu. Mulai dari musik, tari, pantun, pakpung, segala macam. Nah, mereka adalah Tatan Daniel, dulu dia adalah Kepala Anjungan Sumut di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian ada Butong Olala, ini orang yang barangkali kalau di Indonesia ini yang paling nomor wahid sekarang pemain akordeon. Sekarang kita lihat pemain akordeon itu udah hilang orangnya. Dan kemudian Rano Kampung. Ya, ini selain jago berpantun, dia pandai pula meronggeng. Nah, dialah juara ronggeng kalau nggak salah berapa kali. Jadi karena itu dikirimnya aku baju kaos nih kan. Serampang 12. Makasih ya, Rano. Jadi begini, minggu lalu kami bicara dengan Bang Halis, dengan Idrus, dengan Jaya, dengan Ritonang. Bicara tentang ada satu artikel di Kompas mengatakan bahwa di Medan itu sekarang sudah mulai tumbuh kecenderungan orang untuk menyanyi di kafe-kafe, menari di kafe-kafe, baik juga di pesta kawin, di segala kegiatan. Nah, kelihatannya Medan itu menjadi hidup sekarang. Jam malam sudah tidak ada, malam pun masih hidup Medan itu. Jadi kita lihat dari mana kecenderungan ini datangnya. Apakah karena bebas dari COVID? Tidak juga. Apakah karena mereka melepaskan kesuntukannya per hari-hari, kemudian menari-nari? Nggak tahu. Tetapi kalau kita lihat secara lebih dalam, mungkin ini adalah karena memang pada dasarnya orang Medan ini, orang Sumatera Utara ini kan musikal. Banyak suku-suku di Indonesia ini yang musikal. Yang kita tahu itu Batak, Ambon. Nah, Melayu juga menyanyi, menari. Di Sumatera Utara ini, yang tempat berkumpulnya di Medan, rasalah bahwa itu jadi sangat pekat. Sangat luar biasa itu. Animo untuk bermusik. Karena jiwanya memang musikal. Jadi karena itulah kita kemarin berpikir, kita harus lihat ini musik ini. Gimana perannya? Ini Butong sama Ratno ini kan pemusik. Sampailah kami bicara membedakan antara ibu-ibu ini atau siapapun ini yang katanya berjoget. Nah, joget itu apakah sama itu dengan ronggeng? Apakah beda? Apa pula bedanya dengan Serampang 12? Nah, itu kita mentok di situ. Jadi kemudian makanya kita ajaklah Tatan, kita ajak Butong, kita ajak Ratno untuk lebih menjelaskan kepada kita-kita ini yang tidak begitu tahu mengenai seluk-beluk itu. Kita ajak Butong, kita ajak Ratno untuk lebih menjelaskan kepada kita-kita ini yang tidak begitu tahu mengenai seluk-beluk itu. Jadi gini, Tan, kemarin abang kan bicara juga sama ini kan tentang masalah konotasi kata-kata ronggeng itu kan begitu ya. Sebagai suatu budaya tradisional yang asli. Kan begitu. Kalau ronggeng. Nah, kita kaitkan dengan Jong Katung. Itu kan ada unsur-unsur modern di dalamnya itu kan begitu. Yang bagaimana ronggeng ini dengan tarian yang Serampang 12 atau apa tuh? Gimana membedakannya? Paling bisa detail nanti menjawab tuh Retno kali, karena beliau pelakunya dan aktiflah berpuluh tahun di sana. Tapi yang saya tahu Serampang 12 itu tarian yang digubah oleh Sauti dari Perbaungan dulu, yang mengambil pola-pola gerak yang khas Melayu itu dari arena ronggeng. Ketika ronggeng digelar di yang baik senimannya maupun publiknya yang meriung di sana itu, kemudian secara spontan masuk ke gelanggang lalu menari dan pola-pola lagu dan sebagainya itu yang tipikal Melayu itu kemudian mengalir di sana tahun 30-an, dan kemudian dia ambil menjadi bagian-bagian dari Serampang 12. Dulu namanya Pulau Sari ya, Pulau Sari. Dan itu 60 bentuk gerak, apakah itu gerak kaki, tangan, bahu, kepala, berlompat-lompat, bergerak ke samping dan ke kanan, itu yang kemudian dituangkannya dalam tari Serampang 12. Tapi bukan hanya itu, termasuk tari Mainang, Tanjung Katung, dan ada 8 macam tari Melayu itu yang semuanya mengambil
bentuk-bentuk dari ronggeng yang ada di arena di tengah masyarakat itu. Kira-kira seperti itu, Bang. No, kalau kita dengar apa yang disampaikan Tatan tadi kan tentang masalah ronggeng ini tadi kan. Ronggeng ini kan kalau menurut persepsi saya, itu kan adalah suatu budaya yang lebih kerakyatan kan begitu ya. Saya ingat dulu pada zaman-zaman adalah ya itu. Nah, kalau hiburan rakyat, tapi tidak gerak ronggeng dia itu. Apakah itu yang menjadi awalnya itu Melayu tak mengenal kata ronggeng. Kata ronggeng bukan dari bahasa Melayu. Ronggeng kan ya? mengadopsi kata ronggeng untuk menyatakan himpunan kelompok orang yang bernyanyi, menari dan berpantun. Karena di situ ada tradisi itu berkembang kan. Kata ronggeng tentu saja dari Jawa itu, dari Jawa. Nah, jadi Melayu hanya menggunakan kata itu, mengadopsi kata itu. Tapi kontennya tidak sama. Ada di Jawa. Masyarakat Melayu memiliki substansi yang khusus untuk menyatakan, pas untuk Melayu. Tapi waktu itu kan ronggeng begitu populernya dari Jawa, bahkan masuk ke wilayah Sumatera, di mana waktu itu dengan kondisi terpaksa semua budaya ada di Delhi. Jadi ronggeng itu begitu membumi. Kalau Bu melihat ronggeng itu sendiri gimana, Bu Tong? Kalau awal nggak begitu mendalami tentang si Bang Retno, tapi kalau awal lihat sih kegiatan-kegiatan yang awak lakukan di Jakarta, kayak Arab Melayu ini, mereka tuh hobi berjoget. Yang di Jakarta, karena kan separuh hidup awak sekarang ini kan ada di Jakarta. Joget apa ronggeng? Kalau setahu awak sih di Jakarta ini kayak namanya ronggeng. No, supaya clear persoalannya kan. Beda joget dengan ronggengnya apa? Kalau yang tafsir orang Melayu, ronggeng itu adalah esensi. Ronggeng berkembang di Jawa, artinya objeknya pada punya, yaitu wanita misalkan. Nah, ronggeng kita yang kembang itu sebelumnya, objeknya pantun, kan kepada pelakunya. Jadi apa yang membedakannya dengan joget itu? Nah, kemudian perkembangan terakhirnya muncul kelompok joget, kelompok yang lebih populer. Kelompok joget adalah menggunakan media lagunya, pelakunya untuk bermain pantunnya, jumlahnya begitulah. Kalau ronggeng Melayu susah diajarkan, tidak ada medianya, tidak ada modulnya. Nah, Sauti waktu itu karena dia seorang guru, Sauti karena dia seorang guru, dia perlu mencari suatu modul yang dipelajari oleh anak-anak muda supaya ronggeng ini bisa lebih marak lah, lebih meningkat. Karena waktu juga ronggeng Melayu ini sudah tua-tua yang mengetahui dalam waktu itu ada gagasan-gagasan untuk memunculkan identitas Sumatera Timur yang disapu oleh budaya lewat tindasan ekonomi. Melayu harus bangkit. Nah, Belanda dia modul untuk masyarakat bisa mendekati ronggeng. Dibuatlah Tampang 12. Itu sebelum merdeka ya. Tahun 38 dia muncul. Rentaknya itu kan beda. Rentaknya kan beda. Kalau ronggeng ini sama yang kalau kita mau kaji dengan Serampang 12 atau Tanjung Katung. Kalau katakan tadi kan ada rentak, langkah, lompat gitu. Di ronggeng ada, kita lihat itu. Ada. Ronggeng itu kan pinggul aja yang banyak main. Salah satu repertoar ada di ronggeng, rentaknya Pulau Sari itu. Pulau Sari ada begitu Pak. Kan malah lebih Tanjung Katung, melebihi Asam, melebihi Sambang Laut. Tapi pertunjukan itu dibuat gitu kan berdasarkan resam yang terjadi, bahwasanya setiap pertunjukan ronggeng Melayu akhir-akhir lagu dengan pulosi yang dicarikan secara bersama penonton segala macam. Tidak lagunya, tapi lagu pulosi. Itulah penutup hiburan, penutup pertunjukan ronggeng Melayu. Lewat lagu itulah diambil Saudi pengcepat tuh. Maka berirama cepat ya seperti Pulau Sari itu. Ya, jadi kesimpulannya boleh kita katakan bahwasanya Serampang 12, Tanjung Katung itu adalah turunan dari ronggeng tuh. Ya. Bisa kita katakan demikian.
Ya, demikian. Nah, termasuk Serambung 12. Berarti Serambung 12 itu diciptakan dari repertoire yang ada di tradisi musikal ronggeng Melayu. No, saya mau tanya sedikit ini mengenai ronggeng. Ini kan dari sisi kelas ya. Ya. Karena dulu saya ada geng ini kelasnya kelas bawah. Sehingga pada saat ada misalnya pejabat-pejabat datang diajak beronggeng, mereka agak merasa apalah untuk itu. Nah ini ternyata saya malah baru berubah ini setelah Tatan menjelas banyak tentang ronggeng. Wah saya bilang ronggeng ini punya kelas tersendiri juga, nggak seperti apa yang ada di persepsi saya. Satu. Kedua, nanti tolong dijelaskan. Kedua adalah kalau joget itu kan lebih bebas ya. Artinya siapa saja bisa berjoget dalam satu acara, bisa berdiri langsung berjoget. Jadi kayaknya tidak dituntun oleh satu gerakan-gerakan rentak dan lain sebagainya. Sehingga sifatnya lebih umum. Nah kalau demikian kita kan bisa melihat seperti Serampang 12 itu kan memang udah tariannya sudah kan pertama tadi ya mengenai kelas mengikuti ketentuan-ketentuan rentak dan step-step itu. Ketika ronggeng Melayu membumi di tanah Sumatera Timur, orang Melayu kan saya bilang mengadopsi kata-katanya. Jadi ketika ronggeng itu diadopsi, orang Melayu itu betul-betul menumpahkan segala gagasan dan ungkapannya lewat pantun, bukan lewat pelakunya, tapi lewat pantun-pantunnya, pantun-pantun. Kemudian itu menjadi hiburan intelektual masyarakat Melayu. Kemudian itu tidak serta-merta sebenarnya kesenian orang-orangnya juga. Kemudian kalau ronggeng Melayu kita lihat terjatuh, terbenam di lumpur yang dalam, jangan angkat sama lumpur-lumpurnya, angkat intannya saja, angkat intannya saja. Ya. Itu membeda ronggeng sama joget. Joget tidak ada lainnya. Bahkan busananya bisa bebas, walaupun bebas dia sangat terbatas. Sebenarnya ronggeng tidak semua orang bisa naik. Kalau yang nggak bisa tenggelam dia. Mungkin kesulitan kontestan atau undangan, tenggelam dia. Pelakunya pada saat itu mau menjadi ronggeng, digeser ke kelas hiburan supaya dia bisa tetap hidup. Bahkan pelakunya bisa tetap makan. Tapi sekarang ketika penelitian-penelitian ronggeng Melayu sekarang membumi, kecerdasan itunya lah diangkat. Jadi bukan sekedar menari, sekedar joget. Nah gitu. Jadi membedakannya dia ronggeng sama joget begitulah. Joget bisa bebas walaupun menggunakan lagu-lagu atau rentak-rentak Melayu. Biasa ronggeng Melayu membutuhkan kecerdasan pelakunya untuk berpantun, berpetata petitik, tunjuk ajar negeri yang bisa memberikan apan rohani kepada masyarakat kita. Ya, jadi aku berharap begini, aku berharap sebenarnya itu adalah kesalahan penggunaan kata, istilah. Sebab aku pikir ada berapa kali lah aku datang ke pasar malam, baik di lapangan Merdeka, di lapangan Benteng juga ada, itu selalu ada panggung. Dan orang selalu bilang di situ adalah mari kita beronggeng. Iya. Nah, dan kemudian kita lihat di sana terjadi beberapa kevulgaran. Misalnya ada penjualan tiket, ya, yang mau menari silahkan naik. Kemudian melingkarkan selendang ke tubuh dari penari yang gemulai itu. Nah, sehingga kata ronggeng itu seperti yang dialami oleh Idrus menjadi terkontaminasi. Nah, jadi kita nggak tahu ronggeng ini apakah seperti yang dikatakan ditulis oleh si Ahmad Tohari bahwa ronggeng baru itu adalah acara seks. Aku kira begini lah, seperti yang disampaikan Retno tadi, mungkin pergeseran itu kira-kira semacam lagu-lagu Melayu kemudian dikenal juga kemudian menjadi lagu dangdut kali ya, dalam turunannya yang lebih populer. Sebagai musik atau lagu dangdut itu lagu-lagu Melayu dan itu disebut oleh Omai Rama seperti itu bahwa lagunya adalah lagu Melayu. Tapi sebenarnya tidak ingin menyebut itu gradasi, tapi kebutuhan masyarakat kali dan ada kecerdasan baru yang mengadopsi lagu-lagu Melayu menjadi lagu dangdut. Dan itu sangat populer. Tapi ada pengaruh India dan Arab dan sebagainya juga di sana.
Nah, soal ronggeng Melayu ini juga yang di kita di Sumatera Timur, di Delhi, ya bahaya sekali.